Saudara-saudaraku yang ada di Ambon, di Maluku Utara, di Ternate atau di Tidore atau di mana saja di Maluku dan di mana saja di Indonesia. Pelo Gandong adalah salah satu nilai-nilai luhur yang harus kita pegang sama-sama. Dan itu Pelo Gandong dan beberapa kebijakan-kebijakan lokal itulah yang membuat Indonesia bisa kuat seperti sekarang. Indonesia tidak mungkin kuat kalau tidak ada orang Ambon di dalamnya, tidak ada orang Tionghoa di dalamnya, tidak ada orang Makassar, orang Jawa, orang Madura, orang Medan. Betul. Kita di luar kuat karena melihat bahwa Indonesia memang kuat karena di dalam saja mampu mempersatukan, dan itu yang mesti menjadi energi positif bagi kita. Maka banggalah menjadi bagian dari Indonesia, banggalah menjadi orang Ambon, sekaligus bertanggung jawablah bahwa Andalah yang mengikat Republik Indonesia ini dan jangan Anda yang mencerabaikannya. Sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, apa kabar nih semuanya? Walaupun kegiatan hari ini cukup padat, tapi yang diharapkan semua sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, kembali lagi bersama saya Serdako Atrafela April Melsasail, dan tentunya ditemani dengan host kita, saya Mariska Muskita. Tentunya Kak Ella, saat ini kita tidak sendiri ya. Iya, kita berdatangan tamu dari Jakarta. Iya, tentunya tamu toko yang luar biasa. Ya, dikenal selalu di TV tentunya ya. Tentunya, langsung saja kita sapa. Iya. Halo, Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Wah. Mbak Ella, Mbak Ika. Iya, Pak. Tetap semangat ya, iya. Padahal baru selesai kegiatan di Kodam, betul Bapak? Iya, baru sampai tadi pagi juga. Iya. Oh, baru sampai tadi pagi Baru Bapak. sampai tadi pagi. Langsung kegiatan di Kodam Siap. dan lanjut langsung di Korem Insyaallah. juga ya Bapak. Ya. Baik Bapak. Baik, tentunya kita masyarakat sahabat podcast 151 Binaya ingin kenal lebih dekat lagi. Betul. Bapak seperti apa? Boleh Bapak menceritakan tentang biodata diri Bapak? Iya, profil Bapak. Silakan Pak. Mbak Ella, Mbak Ika, dan sahabat podcast 151 Binaya ini. Nama saya Samsurizal, tapi biasa dipanggil Deng Ical. Saya dari Makassar, dari Jakarta untuk kerja dan berbakti. Jadi tinggalnya di Makassar, dekat dengan Ambon. Iya, dekat. Dan hari ini kami alhamdulillah dari Komisi 1 DPR RI itu ada diskusi, ada kunjungan kerja spesifik ke Pangdam 15 ini untuk ngobrol-ngobrol terkait nanti penerapan Undang-Undang TNI Nomor 3 2025 ini. Mudah-mudahan bisa cepat tune in. Amin. Supaya TNI bisa bekerja lebih profesional, masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan hasil kinerja TNI yang top. Wah, tepuk tangan dulu dong. Baik Bapak, tentunya Kak Ella kita juga pengen tahu ya tugas-tugas Bapak seperti apa, dan sebelumnya kita pengen tahu dulu kesan pertama ya datang ke Ambon. Apakah ini pertama kali Bapak datang ke Ambon? Kalau datang ke Ambonnya sudah yang ketiga atau yang keempat? Yang ketiga saya tahu. Berarti bukan pertama lagi ya? Bukan pertama tetapi ini. Iya. Dekat kan Makassar Ambon. Ambon dekat. 1 jam setengah Ji. Udah logat ini. Ada kapal juga bisa lewat Makassar. Bagaimana pendapat Bapak tadi pas nyampe di Ambon? Ambon masih seperti yang dulu, masih tetap indah. Masih sama yang dulu ya. Di lautnya indah, di daratnya indah, di udaranya juga luar biasa indah melihat ke bawah. Sayang datangnya subuh-subuh jadi tidak semua kelihatan. Betul. Tapi auranya sudah kelihatan, ada mozaiknya sudah kelihatan. Tadi datang subuh-subuh, dan yang luar biasa itu disambut dengan banyak orang. Disambut dengan Wakil Gubernur, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, semua yang ada. Jadi orang-orang Ambon ini ya mungkin karena negeri para raja-raja, sehingga menganggap semua orang yang datang adalah raja, sehingga kita juga yang datang ini menganggap bahwa kita bertemu dengan seorang raja, dan tentu komitmen dengan raja-raja itu harus ditepati. Betul. Kalau di Makassar itu namanya Todopuli. Artinya? Todopuli itu satu tekad. Luar biasa. Taro ada, taro gau. Taro ada, taro gau itu berarti yang diucapkan itu mesti dilaksanakan. Iya. Satu kata dengan hati, satu kata dengan perbuatan. Gitu.
Nah Bapak, tapi saya mau nanya ini Bapak, mungkin kesan Bapak tadi pas nyampe disambut di Kodam Patimura, bagaimana kesan Bapak tadi? Kagetnya itu karena kita masih pakai kaos, berangkat dari Jakarta jam 1, pakai kaos, pakai sepatu butut, kan pikirnya mau istirahat dulu, tapi ternyata disambut dengan pakaian lengkap, jadi kita merasa sangat terkesan, sekaligus juga seperti ada declaration of commitment. Baik Pak, tentunya pemirsa juga di rumah, sahabat podcast pengen tahu juga Pak tugas-tugas Bapak seperti yang kita tahu di Komisi 1 kan terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional, terkait dengan hubungan luar negeri, dan juga tentang informasi dan komunikasi. Mungkin Bapak bisa kasih sekilas tentang tugas dan tanggung jawab Bapak. Silakan Pak. Jadi tugas hariannya kita itu adalah bagaimana memastikan aspirasi masyarakat yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Panglima TNI, Badan Intelijen Negara, Komunikasi Digital, kemudian Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional, Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas, kemudian Dewan Pers, KIP, KPI, dan beberapa lembaga yang lain. Itu benar-benar bisa tersalur, dan regulasi yang mengatur itu juga bisa kondusif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Tentu dalam frame Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua tentunya adalah bagaimana memastikan supaya kementerian dan lembaga menjadi mitra Komisi 1 ini benar-benar punya sumber daya yang cukup untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Sehingga dua-duanya dari bawah ke atas, jadi bottom up, juga ada juga yang top down. Sehingga ketemu di tengah-tengah, jadi yang tengah-tengah yang nyaman. Kira-kira begitu Mbak Ella, baik. Iya betul. Nah Bapak, berbicara soal tadi tugas dan tugas pokok Bapak sehari-hari Nah, berbicara soal kedatangan Bapak hari ini di Kodam Patimura, ngobrol-ngobrol singkat, kebetulan saya juga tadi ada di sana. Mungkin yang ingin saya tanyakan itu, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang. RUU TNI Undang-Undang 34 tahun 2004 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 2025. Jadi pada dasarnya undang-undang ini sudah mulai dilakukan pembahasan sejak tahun 2010. Jadi undang-undang ini sebenarnya nggak ujuk-ujuk tiba-tiba mau direvisi. Jadi prosesnya sudah panjang sekali, 2010, 15 tahun. Dan ini carry over dari DPR periode sebelumnya. Jadi sudah banyak sekali. Dan yang kurang pas itu adalah respon masyarakat itu yang menganggap bahwa revisi Undang-Undang TNI adalah keinginan dari pemerintah atau keinginan dari penguasa atau keinginan dari segelintir orang yang ingin kembali ke zaman dulu dalam konteks dui fungsi TNI atau di fungsi ABRI. Jadi kalangan masyarakat sipil menganggap bahwa jangan-jangan nanti kalau revisi Undang-Undang TNI ini bikin TNI itu keluar barak semuanya. Nanti ada yang jadi bupati, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi macam-macam persepsi orang. Padahal sebenarnya undang-undang ini direvisi untuk memastikan bahwa supremasi sipil itu harus di atas. Makanya dalam latar belakangnya, dalam konsiderannya, menimbangnya semuanya itu bernuansa supremasi sipil. Yang kedua adalah memastikan bahwa beberapa aturan setelah Undang-Undang TNI itu yang sudah memiliki les spesialis diatur, ini bisa diakomodasi dalam Undang-Undang TNI yang baru. Ada Undang-Undang Penanggulangan Bencana tahun 2007 yang meminta untuk TNI dalam keadaan bencana atau dalam penetapan darurat nasional itu mengeluarkan sumber daya yang dimiliki. Itu sudah ada undang-undangnya, tapi belum diatur di Undang-Undang TNI. Kemudian Undang-Undang Pengelola Perbatasan, Penjaga Perbatasan itu sudah ada undang-undangnya, tapi belum diatur di TNI. Kemudian Undang-Undang Terorisme sudah ada di BNPB, tetapi belum diatur di Undang-Undang TNI. Demikian juga di Undang-Undang Kelautan, di Undang-Undang Bakamla, dan semuanya sudah ada. Jadi sebenarnya revisi ini hanya memberikan kepastian hukum bahwa Undang-Undang TNI yang lama sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan zaman, termasuk penanggulangan bencana, terorisme tadi itu, dan pengelola perbatasan, sehingga undang-undang ini mencukupkan. Itu yang pertama, mencukupkan aturannya sehingga mereka memiliki legalitas formal untuk bertindak atau mengeluarkan sumber daya yang dimiliki oleh TNI.
Yang kedua yang paling penting itu adalah mengupdate secara strategis bahwa ternyata TNI ini 22 tahun yang lalu kurang lebih ini belum pernah di-upgrade masa pensiunnya. Sementara angka harapan hidupnya Indonesia itu sekarang sudah di angka 75, average itu di 76 tahun. Iya, bahkan ada beberapa yang menganggap bahwa ini sudah lebih dari itu lagi. Sementara usia pensiun kasihan Tamtama Bintara itu 53 tahun. Masih kuat, masih energi, masih punya sumber daya kuat untuk mengabdi, sudah mesti pensiun. Maka ini yang kemudian dinaikkan menjadi 58 tahun. 56 tahun untuk Bintara dan Tamtama, kemudian sampai pangkat perwira di kolonel itu 58 tahun. Yang sudah perwira tinggi bintang 1 itu 60 tahun, 61 untuk bintang 2, 62 untuk bintang 3, ya 63 untuk bintang 4, dan boleh diperpanjang dengan pertimbangan presiden itu sampai usia 65. Di undang-undang ASN itu sudah bisa sampai 65 bahkan sampai 70 untuk teman-teman profesor, guru besar, dan untuk fungsional seperti jaksa dan hakim. Dan ini tentunya membuat rasa ketidakadilan untuk teman-teman TNI. Makanya kita anggap ya sudah penting lah untuk direvisi. Jadi revisinya revisi terbatas. Tapi yang paling penting lagi selain kedua materi ini adalah bahwa tugas pokok TNI itu dalam keadaan tugas militer selain perang. Nah, kalau tugas perang itu kan memang sudah militer perang itu memang sudah menjadi tupoksinya ya. Kalau tugas militer selain perang itu dari 16 item itu ditambahkan lagi 2. Yang pertama itu adalah tugas untuk menciptakan keamanan cyber, jadi keamanan digital. Yang kedua itu adalah membantu menyelenggarakan dan berkontribusi terhadap penjagaan keamanan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Itu belum ada di undang-undang TNI, dan itulah yang kemudian kita berikan aturannya yang jelas di undang-undang TNI itu, sehingga masyarakat itu memperoleh kemanfaatan dari pelayanan-pelayanan TNI karena TNI memiliki kualifikasi untuk bisa melaksanakan tugas itu. Ya. Wah, luar biasa sekali. Iya, betul. Jadi TNI bukan hanya juga, kan semua berjalan sesuai tugas ya. Mungkin dari Pak Syamsu informasi dan pengetahuan ini kan sahabat-sahabat kita, masyarakat di luar kan pada tahu. Kalau revisi ini bukan langsung dicor aja, kan udah dari 15 tahun yang lalu. Udah dari 15 tahun lalu. Kak Ella tahu nggak, Bapak Syamsu ini sebagai tokoh laki-laki inspiratif, benar ya? Iya, saya tadi sempat lihat profilnya Bapak. Profiling ya. Iya, banyak juga sekali. Duta damai ya, pernah dikasih penghargaan tuh. Mungkin Bapak bisa menjelaskan pengalaman Bapak. Iya, Pak, silakan. Terima kasih Mbak Ella, Mbak Ika. Tapi sebelumnya saya mau mohon izin sama guru saya kebetulan ada di sini. Bapak Profesor Nurdin Abdullah. Salah satu hal yang paling susah itu adalah tampil di depan guru. Biasanya itu lutut itu gemeteran karena yang punya ilmu yang disampaikan ada abang saya, Bang Ali, dan ketua Apindo semua. Jadi saya kebetulan sehari-hari itu sebagai ketua Palang Merah. Jadi sejak tahun 2006, jadi sudah tahun ke-19 jadi ketua Palang Merah. Palang Merah Indonesia Makassar, dan tentunya sering bersentuhan dengan dunia kemanusiaan, dan dari situlah kemudian kita percaya bahwa dalam konteks kemanusiaan itu semua orang sama, semua orang penting, hanya level dan porsinya yang berbeda, momentumnya yang berbeda. Tidak lebih penting seorang anggota DPR, gubernur, panglima, atau komandan Korem itu dibanding dengan seorang petani atau nelayan. Cuma momentumnya secara sosial itu kadang-kadang kita lebih penting seorang jenderal dibanding dengan seorang petani. Tapi pada waktu tertentu petani jauh lebih penting daripada seorang jenderal. Kalau kita lagi lapar, nggak ada gunanya pangkat, nggak ada gunanya bintang. Pasti kita sukanya itu yang petani. Petani itu yang diperlukan. Kadang-kadang kita menganggap orang lebih penting karena ukuran-ukuran pragmatis atau urutan sementara. Nah, inilah yang kita inginkan supaya semua orang merasa bahwa kita memang penting, tetapi orang lain juga penting pada momennya. Sehingga kita tetap menghargai, tidak sombong, dan sekaligus juga yang lain tidak merasa minder. Jadi kita ini sama aja sih sebenarnya, cuma kulitnya kita atau pakaiannya kita saat ini kebetulan. Jadi kita mulai
mengakui keberadaan orang dan kita menganggap bahwa orang itu pasti ada pentingnya. Karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ini sudah menciptakan makhluknya itu pasti ada kemanfaatannya. Barang yang paling jelek sekalipun di mata kita selalu ada, pasti ada kemanfaatannya, dan itulah yang menjadi landasan berpikir secara kemanusiaan yang kami bawa juga, dan kami juga melayani banyak orang atau bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan orang, dan alhamdulillah itulah kemudian diberikan penghargaan sosial, diberikan tokoh inspiratif, anak muda inspiratif, kemudian dan lain-lain. Tapi itu bukan sama sekali, menurut saya sih wajar setiap orang juga punya kesempatan yang sama untuk dapat. Baiklah, baik kayak gitu. Luar biasa sekali. Aduh. Iya, motivator seperti ini harus kita tiru dan kita ikuti jejaknya. Iya, harus belajar, betul. Dari seperti ini akhirnya Bapak bisa jadi seorang anggota Komisi 1 DPR RI. Nah, Bapak, tadi berbicara soal RUU TNI yang direvisi, yang ingin saya tanyakan mungkin harapan Bapak untuk TNI setelah direvisi RUU menjadi yang sudah disahkan menjadi undang-undang, mungkin harapan Bapak untuk TNI, dan yang kedua mungkin harapan Bapak untuk kami di Kodam Pattimura, apalagi tadi kan sudah berbincang-bincang bersama Pangdam dan pejabat Kodam juga. Pak Koren, tadi saya jadi tambah semangat karena sudah dikasih minum guraka. Oh, air guraka. Ciri khas kami itu, Bapak. Tadi makan papeda. Makan luar biasa, makan ikan tuna. Kalau di Makassar itu kita makan ikan tuna. Kalau di Ambon papeda, di Makassar namanya apa itu, Bapak? Papeda juga namanya. Papeda juga. Tapi ada nama lainnya, namanya kapurung di Palopo. Iya, betul. Kapurung, iya. Baik, dan luar biasa rasanya. Tentu harapan masyarakat yang utama, karena pada saat penyusunan rancangan undang-undang ini penuh dengan intrik. Banyak sekali kampanye di luar sana itu menganggap bahwa saatnya, momentumnya kita berkontribusi untuk bangsa ini dengan menggagalkan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang TNI. Saya sendiri secara pribadi keliling kemana-mana, ke teman-teman NGO, kemana-mana, yang mana yang diprotes. Ini jauh lebih keras dibanding dengan undang-undang TNI. Tadinya undang-undang TNI itu belum mewajibkan untuk mundur atau pensiun dini sebelum menjabat di luar 14 kementerian ini. Sekarang begitu di luar kementerian lembaga yang 14 ini, kalau mau dijabat maka harus tanda tangani surat pengunduran diri atau pensiun dini. Jauh lebih keras dan jauh lebih memberi kepastian hukum, sehingga profesionalisme TNI itu tidak terganggu. Kalau ada yang berani berpikir untuk keluar dari pengabdian di luar dari 14 kementerian ini, berarti harus siap pensiun. Harus siap pensiun, harus melepas komitmen satmarganya, karena aturan sipil yang pasti akan berlaku. Dan ini justru memberikan kepastian hukum. Nah, itu yang kita anggap. Selain itu, yang dikhawatirkan adalah jangan sampai nanti jabatan-jabatan sipil atau kesempatan-kesempatan sipil itu nanti diisi oleh TNI. Saya enggak lah. Iya, betul. Latar belakang pertimbangannya itu adalah supremasi sipil, dan ini yang kita terima menjadi rancangan undang-undang usulan DPR, karena kita sudah yakinkan bahwa ini pasti tidak menjadi sarana militerisme. Dan setelah itu kita lihat bahwa ini memang prioritas, karena ternyata banyak sekali kementerian lembaga yang sudah diduduki oleh orang TNI atau oleh militer yang aktif tetapi belum mundur. Ada juga beberapa yang menggunakan secara personal jabatan-jabatan atau relasi-relasi di TNI untuk menggunakan jasanya, baik secara formal maupun informal. Ada juga TNI aktif yang menjadi tanda kutip komisaris, ada menjadi direktur, ada yang menjadi staf di mana. Itu yang kita ingin tertibkan, sehingga pada saat itu mereka mesti memilih. Setelah undang-undang ini diundangkan, silahkan kalau masih tetap di sipil itu nggak masalah, tinggal tanda tangan surat pengunduran diri, pensiun dini. Yang bersyarat 20 tahun pengabdian, silahkan pensiun dini. Kalau yang masih mau dengan jiwa korsanya mengabdi, silahkan kembali ke tempat itu dan mengikuti merit system standar TNI. Dan alhamdulillah ini cepat, termasuk cepat sih sebenarnya. Dan alhamdulillah juga beberapa komponen yang selama pembahasan itu menganggap bahwa ini tidak boleh, setelah diberikan penjelasan, matriksnya diperlihatkan, akhirnya kemudian protes pada masalah-masalah teknis, karena dianggap bahwa ini tidak kurang transparansi. Sebenarnya sih itu juga menjadi kekurangannya, karena kurang transparan, karena berburu. Pada saat itu mau puasa, mau puasa. Jadi ayo udahlah kita selesaikan bulan puasa, nanti kita tidak jadi pulang kampung, kita ini mau puasa pertama. Tapi ternyata itu diinterpretasi kurang pas. Jadi tapi itu kita maaf, kita sudah minta maaf sama beberapa komponen, dan alhamdulillah sebagian besar sudah bisa menerima.
Betul. Baik Kayla, tentunya kita sekarang mau mendengarkan kesannya Bapak dulu ya, terkait dengan rumah podcast yang dibangun oleh Pak Dandrem. Pak Dandrem, ini keren sekali nih Pak Bintang. Masuk ke sini itu saya pikirnya masuk di sebuah stasiun TV atau stasiun radio profesional. Pas sampai di sini ketemu dengan orang-orang yang luar biasa qualified. Ampun. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum untuk menciptakan namanya public space. Iya, betul. Jadi public space itu menjadi pintu untuk menciptakan public spare. Public spare itu adalah suasana di mana muncul keinginan orang terlepas dari jabatan dan tanggung jawabnya itu untuk menyampaikan yang baik-baik, yang positif, yang produktif untuk masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar space-nya, tetapi spare-nya itu yang muncul dari dalam hati. Karena Pak Dani tadi sampaikan ada mahasiswa yang datang kadang-kadang, ada ketua KPU, ada wartawan juga di sana, Bu Sehan juga datang, sehingga merasa bahwa oh ternyata di sini kita bisa bicara dengan bebas. Bebas dalam pengertian itu yang diikat, dikoridori oleh tanggung jawab profesi masing-masing, dan itulah yang membuat masyarakat atau orang-orang atau kita semuanya di Indonesia ini bisa berkembang maksimal kalau public spare itu terbentuk. Mudah-mudahan apa yang digagas oleh beliau Pak Antonino ini, Pak Jenderal, bisa diikuti dengan yang lain, bisa diikuti dengan versi yang lain. Sudah ada podcast di sini, mungkin ada lagi di bawah pohon, nanti kita diskusi, di warung kopi kita diskusi, karena spare itu yang muncul membuat orang tidak pusing space-nya di mana saja. Karena kalau sudah perasaan yang muncul bahwa kita ini bersaudara, kita ini bersaudara, kita ini sama aja antara TNI dengan Polri, dengan masyarakat, dengan siapa saja, maka pasti akan ada keinginan untuk menyampaikan sesuatu tentu dengan dasar hal yang positif. Dan kalau itu terjadi, amanlah ini negara. Betul sekali Pak. Tepuk tangan dulu dong Bapak. Nah, baik Bapak. Tentunya kami juga ingin dan mungkin Bapak berkenan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat Maluku Bapak untuk menjaga kedamaian di Maluku dan tentunya mencegah konflik yang mungkin bisa terjadi di Maluku. Silakan Pak. Saudara-saudaraku yang ada di Ambon, di Maluku Utara, di Ternate atau di Tidore atau di mana saja di Maluku dan di mana saja di Indonesia. Pelo Gandong adalah salah satu nilai-nilai luhur yang harus kita pegang sama-sama, dan itu Pelo Gandong dan beberapa kebijakan-kebijakan lokal itulah yang membuat Indonesia bisa kuat seperti sekarang. Indonesia tidak mungkin kuat kalau tidak ada orang Ambon di dalamnya, tidak ada orang Tionghoa di dalamnya, tidak ada orang Makassar, orang Jawa, orang Madura, orang Medan. Kita di luar kuat karena melihat bahwa Indonesia memang kuat karena di dalam saja mampu mempersatukan, dan itu yang mesti menjadi energi positif bagi kita. Maka banggalah menjadi bagian dari Indonesia, banggalah menjadi orang Ambon, sekaligus bertanggung jawablah bahwa Andalah yang mengikat Republik Indonesia ini, dan jangan Anda yang mencerai-beraikannya. Berarti kita berarti kita orang Ambon, dan tentunya masyarakat Indonesia harus berpegang teguh pada semboyan NKRI, biar berbeda-beda tetapi tetap satu. Wah, luar biasa sekali. Nah, baik Bapak, kita mau dengarkan closing statement dari Bapak. Silakan Pak. Terima kasih banyak Mbak Ella, Mbak Ika. Saya datang ke Ambon ini melaksanakan tugas, tetapi tugas itu sepertinya tidak akan bermakna kalau bukan orang Ambon sendiri yang tanda kutip melaksanakannya. Betul. Jadi kita ini kadang-kadang selalu menganggap bahwa kita penting atau tidak penting hanya karena melihat pada satu sisi. Banyak orang di luar sana itu yang berkontribusi itu dengan perspektifnya atau dengan caranya masing-masing, dan itulah yang menjadi dasar bagi kita semuanya untuk saling menghargai. Dan saya anggap bahwa orang Ambon itu sekali lagi dengan banyak perbedaan akan semakin kuat kalau mampu mempersamakan semua perbedaan itu. Ada yang Ternate, ada yang Tidore, ada yang Maluku, ada yang Tobelo, ada yang macam-macam pulau, banyak sekali itu. Dan karena itulah mereka sehingga Ambon dikenal dari dulu-dulu, sejak zaman Portugis, sejak zaman dahulu kala. Dan sekali lagi saya ingatkan, tolong kita punya tanggung jawab untuk menjaga citra indah itu tetap terjaga, citra damai itu tetap terjaga. Banyak korban dulu kita pernah
melakukan sesuatu yang tidak ada yang tidak menyesalinya. Yang dilakukan oleh nenek moyang kita juga dulu dan dilakukan oleh kakak-kakak kita dulu. Betul. 99 sampai 2002 juga itu adalah bagian dari kesalahan, dan kesalahan itu tidak perlu kita ratapi. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kesalahannya kita, tetapi yang salah adalah kalau kesalahan itu kita ulang lagi, itu baru salah namanya. Karena kita jaga sama-sama semuanya. Hari ini kita punya kesempatan untuk berbakti sekali lagi, sekecil apapun peran yang kita ambil, itulah yang membuat kita lebih bermakna, insya Allah. Luar biasa, Pak. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Pak. Wah, terima kasih Bapak atas pengetahuan, informasi, dan lebih tepatnya closing statement yang tadi Bapak berikan untuk kami, terutama untuk masyarakat Maluku dan Maluku Utara. Sungguh luar biasa dan semoga bermakna untuk kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Syamsu Rizal karena telah berkenan untuk datang hadir di podcast kami ini, walaupun dengan kesibukan kegiatan Bapak dari sepanjang hari ini. Saya juga kami merasa terhormat karena langsung berbicara dengan Bapak. Terima kasih. Iya, betul, terima kasih banyak Bapak. Baik, dan untuk sahabat-sahabat followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terutama untuk masyarakat Maluku dan Maluku Utara, semoga informasi yang diberikan oleh Bapak Syamsu Rizal dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk kita semua dapat membangun Maluku lebih baik lagi. Amin. Kalau Maluku sudah lebih baik, otomatis Indonesia akan maju. Betul. Baik sahabat-sahabat sekalian, episode kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Sardako Atrafela Aprilia Melsa Sail dan saya Mariska Muskita dan narasumber kita. Dengical, assalamualaikum. Nah, kami pamit undur diri. Salam kompak dari kami. KMC Mese Aman. We love Indonesia forever. Iya. Iya betul. Oh, jawabannya love Indonesia forever. Iya betul. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Jaga beta pun